Selamat pagi, selamat bersua kembali. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyinggung tentang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang terjadi sejak zaman Soeharto sampai hari ini belum berakhir, yakni dengan adanya pembentukan Satgas oleh pemerintahan Jokowi untuk mengejar 110,4 triliun uang negara yang dirugikan akibat BLBI. Apa sih BLBI itu? BLBI adalah skema bantuan BI terhadap atau kepada bank-bank swasta yang hampir mengalami bangkrut pada saat terjadinya krisis. Bantuan ini didorong oleh perjanjian antara Dana Monetary atau IMF dengan Indonesia di saat Soeharto. Yang menarik di sini adalah terjadinya penyimpangan luar biasa baik obligor, para bankir, 48 bankir, dengan para debitur. Tentu kita masih ingat bahwa para bankir itu ada yang dipenjara 1,5 tahun, ada pula yang dipenjara sampai seumur hidup. Ada yang lari ke Hong Kong, ada yang kabur ke Amerika, ada juga yang kabur ke Australia. Nah, bagaimana dengan debitur? Yang saya mau ceritakan di sini adalah debitur yang asetnya tidak dapat disita. Kalau yang dapat disita, bantuan BLBI itu sudah menjadi urusan negara yang semula di bawah BPPN, Badan Penyiapan Bank Indonesia, kedua di bawah Perusahaan Pengelolaan Aset atau PP, dan sekarang sudah di bawah Menteri Keuangan. Debitur ini terjadi karena pinjam-meminjam ke bank swasta, proses kredit ke bank swasta, tetapi anggurnya dinaikkan, harga anggurnya, atau dimanipulasi. Saya kasih contoh begini. Pada tahun 1994, debitur bernama PT Kalimanis yang pemiliknya Bob Hasan, Kalimanis Group ya, afiliasi dari perusahaan itu, mengajukan fasilitas kredit ke Bank Papan Sejahtera Semarang dengan nilainya kurang lebih 300 miliar. Padahal pada tahun yang sama, anggurnya hanya tanah berupa pelepasan hak tanah yang nilainya 1,024 miliar. Jauh banget ya, seharusnya dalam ilmu perbankan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nilai asetnya jauh di bawah kredit yang diajukan. Kedua, nilai aset tersebut masih dalam bentuk khas pelepasan tanah, bukan dalam bentuk sertifikat. Kok ini bisa terjadi? Ya bisa, karena mereka mendapat disposisi dari Kanwil Pertanahan Kaltim, dan mereka juga sudah membuat bahwa seakan-akan sudah terjadi pemesanan rumah oleh karyawan di semua tanah yang seluas 64,1 hektar itu. Maka Bank Papan Sejahtera Semarang mengeluarkan bantuan untuk kredit perumahan sangat sederhana. Sayangnya, di tahun 96, proyek yang dijalankan oleh Perum Perumahan 5 Balikpapan Samarinda mengalami kegagalan. Yang dibangun hanya 1.000 rumah di atas tanah seluas 24 hektar, tentu sisanya 40 hektar. Sisa tanah yang tidak disita oleh bank dan tidak diambil alih oleh negara tersebut, inilah yang menjadi berebutan para oknum-oknum yang gemarnya korupsi. Ada beberapa yang ditangkap, ada beberapa yang diusut dipanggil, tapi sampai hari ini mestinya pemerintahan Presiden Jokowi berupa Satgas ikut memonitor kasus-kasus seperti ini. Karena multiplier effect dari BLBI itu bisa mencapai 2.000 triliun
Apa turunannya? Turunan kerusakan, turunan penyimpanannya. Negara bisa dirugikan 2 triliun. Ketika negara tidak bisa menyita karena jaminan itu tidak lengkap suratnya, mestinya secara umum aset itu menjadi milik negara. Ya, seperti bumi dan air dikuasai oleh negara. Nah, aset-aset seperti itu mestinya dikuasai lagi oleh negara, tidak dimiliki karena jaminannya tidak utuh, tidak sempurna. Nah, saya minta tolong kepada pemerintahan, kepada Kapolres, kepada Kapolda Kaltim, kepada Polri, kepada Jaksa, sampai Jaksa Agung, memonitor hal ini. Karena di sini banyak oknum-oknum, baik dari legislatif, eksekutif, bahkan mereka-mereka yang sebagai penyangga atau penjaga, pengawal di bidang hukum pun, seperti oknum polisi atau penyelenggara banyak yang mengetahui bahkan terlibat. Mulai dari ST, mulai dari IAS dan tingkat pemerintahan sipil sampai ke atas, banyak oknum yang memperjualbelikan tanah tidak bertuan. Padahal di tanah itu sudah ada kelompok tani anak negeri yang menggarap tanah garap, dan prosesnya hari ini sedang berlangsung, akan diproses oleh agraria dari hak garap menjadi hak milik. Kenapa itu kok proses ini bisa terjadi? Tentu para petani ini menggarap tanah tidur, istilah halusnya, atau tanah terlantar. Di situ ada aturan-aturannya untuk menggarap tanah terlantar toh buat warga negara, karena tanah ini sudah dikuasai oleh negara. Dan yang kedua, para petani ini telah meminta izin, telah menyampaikan dengan baik dari ET sampai Presiden, Menteri Agraria tentu saja. Dan mereka juga sudah memberikan balasan-balasan kepada kelompok tani. Tetapi hari ini, mengapa CVGB Valencia dengan sombongnya menggusur lahan petani, memberikan kebun para petani itu kepada keluarganya? Ada reskrim dari Polres Samarinda yang sudah mengetahui, yang datang berkunjung, yang menemui RT, dan kami kelompok tani juga sudah melaporkan. Semoga Bapak Kapolres Samarinda, Bapak Kapolda Kaltim, Bapak Kapolri yang saat ini bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan Republik ini mengetahui, dan setelah mengetahui mengambil langkah-langkah supaya negara, supaya rakyat bisa hidup tertib, aman seperti sedia kalanya, sebelum ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh para petani. Demikianlah ringkas daripada debitur nakal yang asetnya tidak dapat disita oleh bank, kemudian disita oleh Menteri Keuangan, yang menjadi lahan empuk untuk para oknum-oknum melakukan tindakan-tindakan penyelewengan, tindakan-tindakan korupsi di atas aset-aset yang tidak dapat disita oleh negara tersebut. Sekian dan terima kasih. Hormatku kepada Kapolres Samarinda, hormatku kepada Kapolda Kaltim, hormatku kepada Polri, dan juga hormatku kepada Kejaksaan Agung. Kami akan mengirim lagi surat-surat kami kepada bapak-bapak yang mulia. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.